Aula lelang kuda Kentucky yang megah itu terdiam ketika sorotan lampu menyoroti apa yang dianggap banyak orang sebagai kekecewaan terbesar hari itu. Di tengah arena yang ditutupi serbuk gergaji, terbaring seekor kuda jantan chestnut yang dulunya luar biasa. Tubuhnya yang penuh bekas luka menceritakan kisah-kisah yang seharusnya tidak perlu diceritakan oleh makhluk hidup manapun. Bulunya, yang kusam karena diabaikan, menunjukkan tanda-tanda penganiayaan sistematis, cambukan, luka lama, dan bercak rambut yang hilang, yang menceritakan hari-hari yang lebih kelam. Berikutnya, lot 157, suara juru lelang bergetar dengan frustrasi yang nyaris tidak disembunyikan. Siapa yang akan memulai penawaran? Kata-katanya, bergema di seluruh aula, hanya disambut dengan gerakan kaki yang tidak nyaman dan bisikan meremehkan. Kuda jantan itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Semangatnya, sama hancurnya dengan tubuhnya, tampaknya begitu. Seorang wanita dengan pakaian berkuda mahal berbisik keras kepada rekannya, sungguh membuang-buang ruang lelang. Kata-katanya terbawa ke seluruh arena yang tiba-tiba menjadi sunyi, menarik anggukan tahu dari kerumunan. Tetapi di belakang aula, seorang pria berdiri tak bergerak. Postur militernya, tidak salah lagi bahkan dalam pakaian sipil. Kapten Ethan Anderson menjadi bekas luka bergerigi di lehernya sendiri saat dia menyaksikan kuda yang telah ditolak semua orang. Di mata yang kala itu, dia melihat sesuatu yang sangat familiar, tatapan yang sama yang dia lihat di cerminnya setiap pagi sejak kembali dari tugas terakhirnya. Ketika dia berbicara, suaranya membawa otoritas tenang seorang pria yang telah memerintah orang lain dalam situasi hidup atau mati. $500, tawarannya membungkam gumaman, menarik tatapan terkejut dan tawa mengejek. Tetapi saat Ethan berjalan menuju arena, mereka yang bertemu dengan tatapannya dengan cepat membuang muka. Sesuatu di matanya menunjukkan bahwa ini bukan sekadar pembelian lelang lainnya. Itu adalah misi penyelamatan dan seperti setiap misi yang telah dia lakukan, kegagalan bukanlah pilihan. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah bukan hanya hidup mereka tetapi pemahaman seluruh komunitas tentang penyembuhan, penebusan, dan ikatan tak terucapkan antara jiwa-jiwa yang hancur. Berikan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Keputusan Kapten Ethan Anderson untuk membeli kuda jantan yang rusak itu bukanlah suatu kebetulan. 3 tahun bertugas sebagai petugas medis tempur Korps Marinir di Afghanistan telah mengajarinya bahwa luka terdalam tidak selalu terlihat. Bekas lukanya sendiri, baik fisik maupun psikologis, telah mendorongnya untuk mencari kesunyian di perbukitan bergulir di negara kuda Kui, tempat ia membeli sebuah peternakan sederhana dengan pensiun militernya dan warisan dari mendiang orang tuanya. Di usia 34 tahun, Ethan membawa dirinya dengan postur tubuh kaku seorang pria yang telah melihat terlalu banyak terlalu cepat. Wajahnya yang lapuk menunjukkan kerutan permanen seseorang yang telah membuat keputusan hidup atau mati di bawah tembakan, sementara tangannya yang dulunya cukup mantap untuk melakukan operasi darurat di zona pertempuran, sekarang kadang-kadang bergetar ketika ingatan muncul tanpa diundang. Komunitas setempat hanya tahu sedikit tentang dia, kecuali bahwa dia lebih menyukai teman dari beberapa kuda penyelamatannya daripada hiruk-pikuk pusat kota Lexington. Kuda jantan itu, seperti yang dipelajari Ethan dari dokumentasi yang jarang, berasal dari kandang pacuan bergengsi Victor Harlan, yang dulunya bernilai lebih dari $200.000. Kejatuhan kuda itu dari anugerah sama dramatisnya dengan misteriusnya. Surat-surat pendaftarannya hanya mencantumkannya sebagai warisan guntur, tetapi keadaannya saat ini jauh dari bergemuruh. Laserasi yang dalam, beberapa nyaris tidak sembuh. Chris menyilangkan pinggulnya yang dulunya kuat, kaki kanannya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan yang tidak tepat, sementara matanya, jendela-jendela yang telah menarik perhatian Ethan, memiliki kekosongan yang berbicara tentang pematahan semangat sistematis daripada sekadar pelecehan fisik. Willow Creek, kota kecil Kentucky tempat peternakan Ethan berada, adalah komunitas dalam transisi. Dulunya merupakan pusat pembiakan kuda thoroughbred yang berkembang pesat, namun mengalami masa-masa sulit karena operasi yang lebih besar pindah lebih dekat ke Louisville. Penduduk setempat memandang pendatang baru dengan campuran kecurigaan dan keingintahuan, terutama mereka yang membuat keputusan membingungkan seperti membeli kuda yang tampaknya tidak berharga di lelang. Dr. Clark Thompson, satu-satunya dokter hewan di kota itu, adalah orang pertama yang memperingatkan Ethan tentang tantangan di depan. Beberapa kuda tidak dapat diselamatkan, katanya, suaranya membawa beban pengalaman puluhan tahun, dan beberapa pria seharusnya tidak mencoba. Tetapi ada sesuatu dalam cara kapten memandangnya, teka tenang yang pernah dia lihat sebelumnya pada orang lain yang telah kembali dari perang, yang memberitahunya bahwa cerita ini mungkin berbeda. Pagi setelah lelang, Ethan berdiri dalam kegelapan sebelum fajar di luar kandang lapuk, mempersiapkan dirinya untuk apa yang ada di depan. Kuda jantan itu nyaris tidak berhasil turun dari trailer tadi malam,
Setiap langkah merupakan bukti bertahun-tahun pengabaian dan pelecehan. Sekarang, ketika petunjuk pertama matahari terbit melukis langit Kentucky, Ethan tahu bahwa tantangan sebenarnya akan segera dimulai. Dia tidak membawa tali penuntun, tidak ada tali kekang, hanya termoskopi, dan kesabaran yang dipelajari melalui jam yang tak terhitung jumlahnya dalam perawatan trauma dalam pertempuran. Pintu kandang berderi terbuka dan reaksi kuda jantan itu segera dan memilukan. Kuda itu menekan dirinya ke dinding terjauh, otot-ototnya bergetar karena ketakutan yang begitu dalam sehingga tampaknya memenuhi seluruh kandang. "Aku hanya akan duduk di sini," kata Ethan dengan lembut, menurunkan dirinya ke tanah dekat pintu masuk, tidak lebih. Suaranya, yang terukur dan tenang, membawa nada yang sama yang dia gunakan dengan tentara yang terluka. Stabil, dapat diprediksi, berlabuh. Selama 3 jam dia duduk tak bergerak, berbicara sesekali tentang hal-hal yang tidak penting. Cuaca, cara cahaya pagi menyaring melalui jendela tinggi barn, suara burung penyanyi yang jauh. Kuda jantan itu tetap kaku, tetapi Ethan memperhatikan pergeseran halus, sedikit menundukkan kepalanya, sesekali mengibaskan telinga ke arahnya. Perubahan menit ini akan tidak berarti bagi kebanyakan orang, tetapi bagi seorang petugas medis tempur yang telah belajar membaca tanda-tanda kehidupan sedikit pun dalam keadaan yang paling mengerikan, itu adalah segalanya. Ketika Clara Thompson tiba untuk pemeriksaan yang dijanjikannya, dia menemukan Ethan persis di tempat dia memulai. Kopinya sudah lama dingin dan tidak tersentuh. "Kau tahu," katanya, mengamati pemandangan itu. "Aku pernah melihat pria mencoba ini sebelumnya. Mereka biasanya bertahan sekitar 20 menit. Dia berhenti, mempelajari sikap kuda jantan itu, tetapi aku belum pernah melihat yang separah ini merespons seperti ini. Dia mengawasimu." Ethan tidak bergerak, dia tidak rusak, jawabnya, suaranya membawa keyakinan yang membuat Sheila mengangkat alis. "Dia bertahan hidup. Ada perbedaan." Kata-kata itu tergantung di udara, syarat dengan makna yang jauh melampaui kuda di depan mereka. Saat Clara memulai pemeriksaannya, Ethan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Ketika dokter hewan itu bergerak tiba-tiba, naluri pertama kuda jantan itu adalah untuk sedikit bergeser lebih dekat ke tempat Ethan duduk. Itu belum kepercayaan, tetapi itu adalah ancaman kemungkinan pertama yang rapuh, dan untuk hari ini itu sudah cukup. Pemeriksaan rinci Clara Thompson mengungkapkan sejarah yang jauh lebih kelam daripada yang disarankan oleh bekas luka yang terlihat. Saat tangannya yang terlatih bergerak dengan lembut di atas tubuh kuda jantan itu, setiap flinch dan tremor menceritakan kisahnya sendiri. Reaksi kuda terhadap sentuhan sederhana berbicara tentang pelecehan sistematis. Bukan tindakan kekejaman acak, tetapi pematahan semangat yang diperhitungkan. "Lihat pola ini," gumam Clara, jari-jarinya menelusuri garis jaringan yang terangkat di sepanjang pinggul kuda jantan itu. "Ini bukan cedera balap. Seseorang melakukan ini dengan sengaja, sistematis." Dia berhenti, menatap mata Ethan. Bagian terburuk, beberapa di antaranya adalah luka pertahanan. Dia mencoba melindungi sesuatu atau seseorang. Ethan berdiri diam, rahangnya terkatup. Sebagai seorang petugas medis tempur, dia telah melihat pola serupa pada tentara yang melindungi rekan-rekan mereka dari ledakan. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Kuda ini tidak hanya dilecehkan, dia telah dihukum karena tindakan keberanian. Titik puncaknya datang selama apa yang seharusnya menjadi prosedur rutin. Clara perlu mengambil darah untuk tes dasar, tetapi pemandangan jarum memicu sesuatu yang mendalam dalam diri kuda jantan itu. Reaksinya eksplosif, bukan agresif, tetapi sangat defensif. Dia mundur ke sudut, kakinya menekuk di bawahnya, seolah mengharapkan pukulan yang telah datang berkali-kali sebelumnya. "Berhenti," perintah Ethan, suaranya membawa otoritas tajam komando tempur. Clara membeku, jarum di tangan. Mata kuda jantan itu liar, napasnya tersengal-sengal. Tetapi apa yang paling membuat Ethan adalah kepasrahan dalam posturnya. Ini bukan hanya ketakutan. Itu adalah respons seseorang yang telah belajar bahwa perlawanan hanya membuat rasa sakit menjadi lebih buruk. Pada saat itu, Ethan membuat keputusan yang akan mengubah jalannya perjalanan mereka. Dia melangkah di antara Clara dan kuda itu, punggungnya menghadap hewan yang gemetar. "Simpan," katanya dengan tenang, "tidak ada lagi tes hari ini." Sheila mulai memprotes tentang kebutuhan medis, tetapi sesuatu dalam ekspresi Ethan menghentikannya. "Aku pernah melihat ini sebelumnya," jelasnya kemudian saat mereka duduk di dapurnya, pada tentara yang telah ditangkap, disiksa. "Ini bukan hanya tentang rasa sakit, ini tentang kendali. Setiap kali kita memaksanya untuk tunduk, kita memperkuat apa yang mereka lakukan padanya."
Dia menatap kopinya, tangannya sendiri, sedikit tidak mantap. Kita harus memberinya sesuatu yang belum pernah dia miliki sebelumnya, pilihan. Clark mengamatinya dengan cermat, mengenali bayangan yang melintasi wajahnya. Dan bagaimana jika dia memilih untuk tidak sembuh? Tanyanya dengan lembut. Respons Eden langsung, maka itu haknya. Tapi aku tidak berpikir itu yang dia inginkan. Apakah kau memperhatikan? Bahkan saat dia paling ketakutan, dia tidak mencoba melarikan diri. Dia masih berjuang. Saat matahari terbenam di atas bukit Kentucky, Eden kembali ke kandang. Kuda jantan itu berdiri di tempat mereka meninggalkannya, tetapi sesuatu telah bergeser. Saat Eden duduk di tempatnya yang sekarang akrab. Di dekat pintu, mata kuda itu menemukan matanya dan menahannya, bukan karena ketakutan tetapi dalam pengakuan diam-diam atas pemahaman yang sama. Kata-kata menyebar dengan cepat melalui Willow Creek tentang veteran bodoh dan kudanya yang rusak. Kerumunan sarapan di Mary's Dinner dipenuhi dengan pendapat, sebagian besar keras. Thomas Bradley, pemilik kandang terbesar yang tersisa di county itu, mengadakan pertemuan di meja sudutnya yang biasa. Ini bukan hanya tentang satu kuda yang rusak, Bradley mengumumkan kepada audiensnya yang penuh perhatian. Ini tentang standar. Kami telah bekerja selama beberapa generasi untuk membangun reputasi kota ini di industri. Memiliki kewajiban itu di komunitas kami mengirimkan pesan yang salah. Bisikan itu berubah menjadi tindakan ketika koneksi Phoenix sebelumnya ke kandang pacuan Victor Harlan terungkap. Harlan sendiri, meskipun tidak hadir, masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Rekan lamanya, Richard Morton, muncul di peternakan Eden suatu pagi yang segar. Koper kulit di tangan, Kapten Anderson, Morton memulai senyum latihannya, tidak pernah mencapai matanya. Aku di sini untuk membuat penawaran yang masuk akal. 3 kali lipat dari apa yang Anda bayar di lelang. Kuda itu jelas perlu diutanasia secara manusiawi dan kami ingin menangani ini dengan tenang. Dia meletakkan cek di tiang pagar. Komunitas akan menghargai kerja sama Anda dalam masalah ini. Respons Ethan terukur, suaranya membawa otoritas tenang yang pernah memerintah orang-orang dalam pertempuran. Tuan Morton, aku menghargai kau datang sejauh ini. Tetapi ini bukan negosiasi. Dia menyerahkan kembali cek itu dan namanya Phoenix. Sekarang implikasinya jelas. Seseorang ingin kuda itu dibungkam, dan uang bukanlah motivasi sebenarnya. Tekanan meningkat. Panggilan anonim ke kontrol hewan mengutip kekhawatiran tentang hewan berbahaya. Toko pakan lokal secara misterius mendapati diri mereka tidak dapat memenuhi pesanan Eden. Bahkan Dr. Thompson menghadapi ancaman profesional halus atas keterlibatannya yang berkelanjutan. Situasi mencapai titik puncak pada pertemuan Dewan Kota Bulanan. Bradley, didukung oleh beberapa warga terkemuka, mengusulkan peraturan yang menargetkan hewan penyelamat berisiko tinggi di dalam batas kota. Pesan yang mendasarinya jelas, singkirkan kuda itu atau hadapi konsekuensi yang meningkat. Ethan duduk dengan tenang selama persidangan sampai akhirnya bangkit untuk berbicara. Aku telah melayani negara ini di tempat-tempat di mana benar dan salah tidak selalu jelas. Dia memulai suaranya dengan mantap, tetapi di sini di ruangan ini jelas. Kuda itu tidak mengecewakan komunitas Anda mengecewakannya dan aku tidak akan mengecewakannya juga. Saat dia berbalik untuk pergi, seorang pria tua di belakang, Joe S1MCHE Pronunciation Kenzi tua, yang jarang berbicara pada pertemuan-pertemuan ini, berdeham. Anakku tidak kembali dari Afghanistan, katanya pelan. Tetapi jika dia melakukannya, aku ingin berpikir dia akan membela sesuatu seperti yang dilakukan pemuda ini. Ruangan itu terdiam, peraturan yang diusulkan ditangguhkan sementara. Tetapi Ethan tahu ini hanyalah permulaan. Saat dia pulang malam itu, dia menyadari bahwa menyelamatkan Phoenix bukan hanya tentang menyembuhkan satu kuda lagi. Itu telah menjadi ujian jiwa komunitas. Titik balik datang pada suatu malam badai di akhir Oktober. Hujan menghantam jendela kandang saat guntur bergulir melintasi bukit Kentucky. Ethan baru saja menyelesaikan putaran malamnya ketika sambaran petir pertama membelah langit. Reaksi Phoenix langsung dan menghancurkan. Suara itu memicu sesuatu yang dalam dan primal, mungkin ingatan tentang pelecehan atau trauma yang lebih tua dari hari-hari balapnya. Kepanikannya berbeda kali ini, bukan retret biasa ke sudutnya, tetapi ketakutan buta dan putus asa. Dia mulai melemparkan dirinya ke dinding kandang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh struktur tertutup. Dalam kekacauan itu, Ethan membuat keputusan yang bertentangan dengan setiap protokol keselamatan. Dia memasuki kandang. Jika kau akan menyakiti dirimu sendiri, katanya pelan, memposisikan dirinya di sudut,
Kau harus melewati diriku dulu. Phoenix meringkik lagi, kukunya sangat dekat dengan kepala Ethan, tetapi veteran itu tidak bergeming. Alih-alih, dia mulai berbicara dengan suara tenang dan mantap yang sama yang dia gunakan dalam situasi perawatan tempur. Aku tahu bagaimana rasanya ketika ingatan menghantam, ketika tubuhmu mengingat apa yang coba dilupakan oleh pikiranmu. Tapi kau tidak ada di sana lagi, Phoenix, kau di sini bersamaku. Sesuatu dalam nadanya menembus kepanikan kuda itu. Kuku depan Phoenix kembali ke tanah, sisi-sisinya terengah-engah. Retakan guntur lain membuatnya terkejut, tetapi kali ini, alih-alih mundur atau menyerang, dia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bergerak lebih dekat ke Eden. Waktu tampak menangguhkan, saat pria dan kuda berdiri hampir satu kaki terpisah, keduanya bernapas berat. Kemudian, dengan kelembutan tak terbatas, Phoenix menundukkan kepalanya dan menekan moncongnya ke dada Eden, tepat di atas jantungnya. Itu adalah isyarat kepercayaan yang begitu murni sehingga Eden merasakan dindingnya sendiri runtuh. Itu dia, saudara, bisiknya dengan hati-hati, mengangkat tangannya ke leher Phoenix. Kita melawan pertempuran ini bersama-sama. Sekarang, ketika Clara Thompson tiba keesokan paginya untuk pemeriksaan rutinnya, dia menemukan mereka di posisi yang hampir sama. Kepala Phoenix tetap dekat dengan Eden, sementara tangan veteran bertumpu ringan di leher kuda itu. Keduanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi sesuatu yang mendasar telah bergeser. Ya Tuhan, Cella bernapas, memahami pentingnya apa yang dia lihat. Dia telah memilih untuk percaya. Eden mendongak, matanya merah karena kurang tidur tetapi dipenuhi dengan sukacita yang tenang. Tidak, dia mengoreksi dengan lembut, kami memilih untuk saling percaya. Pagi setelah terobosan, pemeriksaan Dr. Clara Thompson mengambil nada yang berbeda. Dengan kepercayaan baru Phoenix pada Eden, dia akhirnya dapat melakukan penilaian menyeluruh. Apa yang dia temukan membuat ketenangan profesionalnya goyah. Kerusakan fisik sangat luas, jelasnya dengan hati-hati, mendokumentasikan setiap temuan. Patah tulang yang tidak sembuh dengan benar di kaki kanannya, kerusakan sistematis pada tendonnya. Ini bukan pelecehan acak. Seseorang tahu persis di mana menyakitinya tanpa menyebabkan kerusakan eksternal yang jelas. Ethan berdiri di dekatnya pelatihan militernya, membantunya mempertahankan ketenangannya saat Cella melanjutkan pemeriksaannya. Ada lagi, katanya, suaranya tegang, dengan kemarahan yang terkendali, tanda-tanda di sekitar persendiannya ini. Mereka menggunakan belenggu, membuatnya terkurung dengan cara yang akan menyebabkan rasa sakit terus-menerus tanpa cedera yang terlihat. Siapapun yang melakukan ini memahami anatomi Ain. Mereka tahu bagaimana menimbulkan penderitaan maksimum sambil mempertahankan penampilan yang dapat diterima. Implikasinya jelas. Ini bukan hanya kasus pengabaian atau kekejaman biasa. Phoenix telah disiksa secara sistematis oleh seseorang dengan pengetahuan profesional. Wahyu itu menghantam Ethan dengan keras, membawa kembali ingatan tentang penemuan serupa selama dinas militernya. Cella mengeluarkan file medis tebal. Aku telah mengembangkan rencana rehabilitasi, tetapi ini intensif. Kita akan melihat terapi sendi khusus, program latihan yang dipantau dengan cermat, dan, dia ragu-ragu, manajemen nyeri yang akan membutuhkan suntikan harian. Ethan memperhatikan telinga Phoenix berkedut mendengar kata suntikan, tubuh kuda itu menegang, tetapi alih-alih mundur, dia menekan lebih dekat ke sisi Eden. Cella mengamati interaksi ini dengan minat profesional. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sini, amatinya. Dia tidak hanya mentolerir kehadiran Anda lagi, Eden, dia secara aktif mencari Anda untuk keamanan. Selama bertahun-tahun praktik saya belum pernah melihat kasus trauma merespons seperti ini. Dia berhenti, memilih kata-kata selanjutnya dengan hati-hati. Tetapi saya perlu menjelaskan sesuatu, tingkat perawatan ini akan mahal. Perawatan saja akan menelan biaya ribuan, dan itu dengan asumsi semuanya berjalan sempurna. Dewan Dokter Hewan County telah menghubungi saya tentang keterlibatan saya dalam kasus ini. Respons Ethan langsung dan tegas, apapun yang diperlukan, aku akan menemukan jalan. Dia berbalik ke Phoenix, yang telah menyaksikan percakapan itu dengan penuh perhatian. Kami mendukungmu, sobat, sepenuhnya. Clara mengangguk, memahami bahwa dia menyaksikan sesuatu yang melampaui perawatan dokter hewan biasa. Maka kita perlu segera memulai dan, Eden, ini bukan hanya tentang penyembuhan fisik lagi. Apa yang kalian berdua temukan satu sama lain, itu mungkin menjadi kunci pemulihan kalian berdua. Saat dia menyiapkan perawatan pertama, dia memperhatikan bagaimana Ethan memposisikan dirinya di dekat kepala Phoenix, berbicara dengan lembut di telinganya.
Kuda itu tetap diam, kepercayaannya pada Ethan mengesampingkan rasa takutnya terhadap prosedur medis. Itu adalah kemenangan kecil, tetapi dalam pengalaman Kla, penyembuhan sering dimulai dengan momen-momen seperti itu. Selama bulan ketiga rehabilitasi Phoenix, seorang pengunjung tak terduga tiba di peternakan Eden. Sarah Mitchell, mantan administrator balap dengan rambut beruban dan mata yang baik, telah berkendara selama 3 jam setelah mendengar desas-desus tentang kuda jantan yang diselamatkan. "Aku tahu, aku mengenalinya," katanya, mempelajari Phoenix dari jarak yang sopan, 5 tahun yang lalu. "Dia bukan sembarang kuda pacu, dia adalah warisan Guntur putra Badai Gunung. Dia memenangkan 4 balapan besar sebelum ulang tahun ketiganya. Tapi bukan itu alasan aku di sini." Sarah mengeluarkan portofolio kulit yang lapuk dan menyerahkan setumpuk foto kepada Eden. Mereka menunjukkan Phoenix yang lebih muda, mantelnya berkilauan, berlomba dengan kekuatan dan keanggunan yang membuat napas Eden tercekat. Tetapi foto terakhir itulah yang membuat tangannya gemetar. Phoenix berdiri melindungi seekor kuda muda yang jatuh selama pelatihan, menolak untuk pergi meskipun penangan mencoba memindahkannya. Insiden itu mengubah segalanya. Sarah menjelaskan, suaranya berat dengan penyesalan. Dia dijadwalkan untuk balapan penting keesokan harinya, tetapi dia tidak mau meninggalkan kuda muda yang terluka itu. Mereka mencoba segalanya untuk memindahkannya. Ketika kekuatan tidak berhasil, dia berhenti, menenangkan dirinya. Mereka membawa pelatih baru Victor Harlan, Michael Charter. Setelah hari itu, Phoenix tidak pernah sama. Eden mendengarkan saat Sarah mengungkapkan seluruh cerita. Phoenix lebih dari sekadar kuda pacu yang sukses. Dia telah dikenal di seluruh sirkuit karena perilakunya yang tidak biasa, melindungi kuda-kuda yang lebih muda, tinggal bersama teman-teman yang terluka, bahkan memperingatkan para penangan tentang kondisi berbahaya di kandang. Hari dia berdiri di atas kuda muda itu, dia merugikan Harlan banyak dengan kerugian tertanam. Saat itulah kecelakaan pelatihan dimulai. Suara Sarah pecah. "Aku mengajukan laporan. Semua orang tahu apa yang terjadi, tetapi pengaruh Harlan sangat dalam. Akhirnya aku mengundurkan diri sebagai protes, tetapi saat itu, dia menunjuk tanpa daya ke tubuh Phoenix yang penuh bekas luka. Wahyu itu menghantam Eden dengan sangat dalam. Phoenix tidak dipatahkan oleh kegagalan atau kelemahan. Dia telah dihukum karena kekuatannya, belas kasihannya, dan keengganannya untuk meninggalkan orang lain. Paralel dengan pengalaman militernya sendiri, di mana kesetiaan dan pengorbanan terkadang datang dengan harga yang mengerikan, sangat luar biasa. Saat Sarah bersiap untuk pergi, dia menyerahkan Eden satu dokumen terakhir, catatan balapan lengkap Phoenix, termasuk garis keturunan dan riwayat medis. "Ada lagi," tambahnya dengan tenang, "desas-desus tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah metode pelatihan Charter. Jika Anda memutuskan untuk mengejar ini, berhati-hatilah. Beberapa orang berkuasa ingin cerita ini dikubur." Malam itu, saat Ethan berbagi waktu tenangnya yang biasa dengan Phoenix, dia melihat kuda itu dalam cahaya baru. "Kau adalah pahlawan," bisiknya dengan lembut, membelai leher yang penuh bekas luka. "Dan mereka menghukummu karenanya. Tapi tidak lagi, saudara, tidak lagi." Saat musim dingin tiba di Kentucky, Eden dan Phoenix membangun ritme yang berbicara tentang pemahaman bersama mereka tentang trauma dan pemulihan. Setiap pagi dimulai sebelum fajar, dengan Eden membaca dengan lantang dari manual lapangan militernya yang lama, sementara Phoenix mendengarkan telinganya ke depan, semakin waspada terhadap irama suara rekannya. Selama suatu pagi yang sangat dingin, Eden mengalami apa yang secara klinis disebut terapisnya sebagai episode kecemasan yang parah. Suara senapan pemburu yang jauh memicu ingatan yang telah ia perjuangkan untuk ditekan, kekacauan evakuasi medis yang salah, beban tanggung jawab atas nyawa yang hilang di bawah perawatannya. Saat napasnya menjadi tidak teratur dan penglihatannya menyempit, dia merasakan tekanan lembut di bahunya. Phoenix telah pindah dari kandangnya untuk berdiri di sampingnya, menawarkan kehadiran mantap yang sama yang telah diberikan Eden selama momen panik kuda jantan itu. Napas berirama kuda itu memberikan jangkar, titik fokus yang membantunya menarik Eden kembali ke masa kini. Momen ini menandai pergeseran mendalam dalam hubungan mereka. Mereka tidak lagi hanya penyelamat dan yang diselamatkan, tetapi mitra dalam penyembuhan. Dr. Clara Thompson mengamati evolusi ini dengan minat profesional. Pendekatan terapeutik tradisional adalah untuk mempertahankan batasan yang jelas, catatnya selama salah satu kunjungan rutinnya. Tetapi apa yang terjadi di sini menentang kebijaksanaan konvensional. Kau tidak hanya membantunya sembuh, dia juga membantumu. Rutinitas harian mereka diperluas untuk mencakup latihan lembut yang dirancang untuk membangun kembali kekuatan Phoenix.
Ethan menarik pelatihan medisnya untuk bekerja bersama dengan rencana rehabilitasi Claire. Dia memperhatikan bagaimana Phoenix, meskipun merasakan sakit gerakan, menunjukkan tekad yang sama yang telah dia saksikan pada tentara yang terluka yang berjuang kembali ke unit mereka. Terobosan datang selama sesi sore yang tenang. Ethan memijat kaki Phoenix yang rusak, berbicara dengan lembut tentang perjalanan pemulihannya sendiri, ketika dia menyadari bahwa kuda jantan itu meniru pola pernapasannya, napas lambat dan disengaja yang membantu mengatasi rasa sakit. Itu adalah teknik yang telah dipelajari Ethan dalam terapinya sendiri, sekarang secara naluriah dibagikan antara pria dan kuda. Lihat ini. Ethan memanggil Claire, yang mengamati dari pintu masuk kandang. Dia tidak hanya menanggapi perawatan, dia secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Dokter hewan itu mengangguk, membuat catatan di jurnalnya yang selalu ada. Ini melampaui rehabilitasi fisik, jawabnya. Kau telah menciptakan kemitraan berdasarkan saling pengertian tentang trauma. Selama bertahun-tahun praktik saya belum pernah melihat yang seperti ini. Saat musim semi mendekat, kemajuan mereka menjadi terukur. Gerbang Phoenix menunjukkan peningkatan stabilitas dan matanya membawa kecerahan yang berbicara tentang kembalinya semangat. Ethan juga mendapati dirinya tidur lebih baik, mimpi buruk kurang sering. Perjalanan penyembuhan mereka masih jauh dari selesai, tetapi mereka telah menemukan satu sama lain sesuatu yang penting untuk pemulihan, pemahaman bahwa mereka tidak menghadapi pertempuran mereka sendiri. Kedatangan Michael Charter di peternakan Ethan datang pada suatu pagi musim semi yang tidak sesuai musimnya. SUV mahalnya tampak tidak pada tempatnya dengan lingkungan yang sederhana, sama seperti pria itu sendiri dalam setelan jas yang dipesan lebih dahulu dan sepatu bot yang dipoles yang jelas belum pernah melihat pekerjaan kandang yang sebenarnya. Kapten Anderson, Charter mengulurkan tangannya dan, dengan pesona latihan, aku telah mendengar hal-hal luar biasa tentang pekerjaan Anda dengan warisan Guntur. Phoenix, seperti yang Anda sebut sekarang. Senyumnya tidak mencapai matanya saat dia melirik ke arah kandang. Saya percaya saya mungkin dapat membantu rehabilitasinya. Ethan tetap diam, mempelajari pria di hadapannya. Pelatihan militernya telah mengajarinya untuk membaca orang dan sesuatu tentang Charter memicu sinyal peringatan. Kau adalah pelatih Harlan, katanya datar. Bukan pertanyaan, tetapi tuduhan. Mantan pelatih, Charter mengoreksi dengan lancar, aku telah mengubah metodeku sejak saat itu. Teknik yang kami gunakan, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Yah, katakanlah, aku telah belajar. Ada cara yang lebih baik. Itu sebabnya aku ada di sini. Aku ingin memperbaiki kandang. Reaksi Phoenix terhadap suara Charter sangat halus namun jelas. Telinganya sedikit merata dan dia mengalihkan berat badannya menjauh dari pintu masuk. Namun, dia tidak menunjukkan kepanikan seperti yang Ethan harapkan. Sebaliknya, ada sesuatu yang hampir kalkulatif dalam pendiriannya. Charter mendekati kandang, menjaga jarak yang terlatih. Peningkatan yang luar biasa, katanya. Tapi kamu harus tahu ada lebih banyak cerita tentang dia daripada yang ada di catatan pacuan kuda. Dia bukan sembarang kuda di kandang Harlan. Dia adalah bagian dari program pelatihan eksperimental yang mendorong batasan dari apa yang mungkin dalam kinerja pacuan kuda. Rahang Ethan menegang. Eksperimental bagaimana? Ekspresi Charter berkedip. Katakan saja Harlan memiliki harapan tertentu tentang pengembalian investasi. Ketika Phoenix mulai menunjukkan kemandirian, melindungi kuda lain, menolak untuk berlari ketika kondisinya tidak aman. Dia merentangkan tangannya dalam gerakan ketidakberdayaan palsu. Harlan tidak mentolerir pembangkangan. Dan peranmu dalam semua ini? Ethan mendesak, mengawasi setiap gerakan Charter. Aku mengikuti perintah, jawab Charter, ketenangannya sedikit retak. Tapi aku juga menyimpan catatan rinci, jenis yang bisa menyebabkan masalah signifikan bagi orang-orang berpengaruh tertentu. Dia mengeluarkan kartu nama, meletakkannya dengan sengaja di pagar kandang. Ketika kamu siap untuk mendengar cerita lengkapnya, hubungi aku. Tapi pahami, begitu kamu membuka pintu ini, tidak ada cara untuk menutupnya. Saat Charter pergi, Ethan memperhatikan Phoenix telah bergerak untuk berdiri di sampingnya, bahu mereka hampir bersentuhan. Kehadiran kuda itu melindungi dan waspada, bukan perilaku makhluk yang hancur, tetapi dari seseorang yang telah memilih sekutunya dalam apa yang jelas menjadi pertempuran yang lebih besar. Claire, yang telah menyaksikan pertukaran itu dari arena pacuan kuda, mendekat perlahan. Kamu tahu ini mengubah segalanya, katanya pelan. Jika apa yang dia sarankan itu benar, maka Phoenix bukan hanya proyek penyelamatan lagi.
Dia adalah bukti, Eden menyelesaikan. Kerugian finansial dari rehabilitasi Phoenix mulai meningkat dengan tak terhindarkan. Tagihan medis dari perawatan Claire, pakan khusus dan peralatan terapi telah menghabiskan tabungan Eden. Pembayaran hipotek di pertaniannya yang sederhana, yang tadinya dapat dikelola dengan pensiun militernya, sekarang membayangi seperti badai yang mendekat. Thomas Bradley, yang selalu oportunis, mengambil langkahnya selama pertemuan bulanan Asosiasi Bisnis Willow Creek. Sudah menjadi perhatian saya, dia mengumumkan kepada anggota yang berkumpul, bahwa proyek Kapten Anderson telah mulai menarik perhatian yang tidak diinginkan ke komunitas kita. Kita telah menerima pertanyaan dari pejabat pacuan kuda, jurnalis yang menanyakan pertanyaan yang tidak nyaman tentang praktik pelatihan. Implikasinya menyebar ke seluruh ruangan seperti riak di air yang tenang. Ekonomi Willow Creek sangat bergantung pada reputasinya di industri kuda. Kata-kata Bradley membawa beban mata pencaharian dan investasi yang terancam. Tekanan itu terwujud dalam cara yang halus namun signifikan. Ban lokal tiba-tiba memerlukan agunan tambahan untuk pinjaman Eden yang ada. Pemasok pakan mulai menuntut pembayaran di muka. Bahkan beberapa pendukung awalnya mulai menjaga jarak, khawatir tentang koneksi bisnis mereka sendiri. Richard Morton muncul lagi, kali ini dengan tawaran yang lebih besar, $100.000, katanya, meletakkan cek bersertifikat di atas meja dapur Eden, ditambah biaya semua biaya medis yang terkumpul. Kuda itu akan diutanasia secara manusiawi, tentu saja. Tidak bisa mengambil risiko dia dijual di tempat lain. Semua orang menyelamatkan muka dan kamu menyelamatkan pertanianmu. Eden mempelajari cek itu, ekspresinya tidak terbaca. Kamu tahu apa yang membuatku bingung, Tuan Morton? Mengapa begitu banyak usaha untuk membungkam satu kuda yang rusak, kecuali. Dia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Sikap menyenangkan Morton sedikit memudar. Kapten Anderson, kamu telah melayani negara ini dengan terhormat. Tentunya kamu mengerti bahwa terkadang, untuk kebaikan yang lebih besar, situasi tertentu perlu diatasi. Kebaikan yang lebih besar, Ethan mengulangi dengan lembut, mengingat pembenaran serupa dalam konteks lain. Aku telah melihat apa yang terjadi ketika kita mengorbankan yang rentan demi kebaikan yang lebih besar. Tidak lagi, tidak di sini. Setelah Morton pergi, Claire tiba untuk memberikan makanan malam Phoenix. Dia menemukan Ethan duduk di kandang, kepala Phoenix bersandar lembut di bahunya. Mereka menawarkan uang, katanya padanya, tanpa pendahuluan. Cukup untuk menyelamatkan pertanian, melunasi tagihan medis, memulai dari awal. Tangan Claire terhenti di tas medisnya. Dan Phoenix melakukan sesuatu. Hari ini, ketika Morton ada di sini mencoba meyakinkanku untuk menyerah, Phoenix bergerak di antara kami, tidak agresif, melindungi, seperti di foto lama itu dengan kuda yang terluka. Suara Eden tercekat. Bagaimana kamu bisa memberi harga pada keberanian semacam itu? Matahari sore melemparkan bayangan panjang melalui jendela kandang saat Claire menyelesaikan perawatannya. Kamu tahu, katanya hati-hati, ada dokter hewan lain yang akan melakukan pekerjaan ini dengan harga lebih murah. Tidak ada yang akan menyalahkanmu karena membuat keputusan praktis. Eden memperhatikan Phoenix bergerak dengan hati-hati kembali ke kandangnya. Setiap langkah merupakan bukti perjalanan yang mereka lalui bersama. Beberapa hutang, jawabnya, tidak diukur dengan dolar. Api mulai pada malam tanpa bulan di akhir musim semi. Ethan terbangun karena bau asap yang menyengat dan suara kayu berderak dari kejauhan. Melalui jendela kamarnya, cahaya oranye menerangi kandang, melemparkan bayangan mengerikan ke langit Kentucky. Pelatihan militernya mengambil alih. Seketika, meraih teleponnya untuk menghubungi layanan darurat, dia berlari menuju kandang, secara mental menghitung rute pelarian dan menilai integritas struktural. Api mulai di ujung terjauh tempat penyimpanan jerami terhubung ke struktur utama. Api sudah merambat ke dinding kayu lapuk dengan kecepatan yang menakutkan. Di dalam, asapnya tebal dan menyesatkan. Kuda penyelamat lainnya panik, teror mereka terlihat dalam gerakan panik mereka. Ethan bekerja secara metodis, bertahun-tahun menanggapi krisis, membimbing tindakannya saat dia membebaskan mereka satu persatu. Tetapi ketika dia mencapai kandang Phoenix, dia menemukan pemandangan yang tak terduga. Kuda jantan itu berdiri dengan tenang, kepala tegak, lubang hidung melebar, tetapi pendiriannya mantap. Saat Ethan mendekat, perilaku Phoenix berubah dari tenang menjadi mendesak. Kuda itu mendorongnya dengan paksa menjauh dari pintu keluar utama menuju sudut terjauh. Pada saat itu Ethan mendengarnya, suara retakan yang tidak menyenangkan dari balok penyangga di atas pintu yang akan dia tuju.
Detik kemudian, balok itu runtuh, mengirimkan hujan puing-puing yang terbakar ke rute pelarian yang direncanakan. Peringatan Phoenix telah menyelamatkan hidupnya, tetapi sekarang mereka terjebak. Asap tebal membuatnya semakin sulit untuk bernapas, panasnya menjadi tak tertahankan, dan Ethan dapat mendengar truk pemadam kebakaran di kejauhan, terlalu jauh untuk membantu tepat waktu. Apa yang terjadi selanjutnya menentang setiap pemahaman konvensional tentang hewan yang trauma. Phoenix mundur ke pintu kandangnya dengan kekuatan yang disengaja, berulang-ulang, sampai kayu yang melemah akhirnya pecah. Kemudian, dalam tampilan kepercayaan yang luar biasa, dia menundukkan kepalanya dan menekan dada Ethan. Gestur yang sama dari terobosan pertama mereka, tetapi sekarang dengan tujuan mendesak. Memahami fajar, melalui kabut yang disebabkan oleh asap, Ethan meraih surai Phoenix dan bersama-sama mereka melewati kandang yang terbakar. Kuda itu bergerak dengan kepercayaan diri yang mengejutkan, memilih jalan mereka seolah-olah dia bisa melihat melalui asap tebal. Mereka muncul ke udara malam yang sejuk beberapa saat sebelum atap kandang runtuh dalam air terjun api dan percikan api. Saat kendaraan darurat membanjiri properti itu, Ethan duduk di tanah, Phoenix berdiri berjaga di sampingnya. Dr. Claire Thompson, yang diberitahu tentang keributan itu, tiba dan menemukan mereka berdua berlumuran jelaga tetapi sebagian besar tidak terluka. Pemeriksaan pendahuluannya mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Phoenix menderita luka bakar ringan di sisi kirinya. Luka yang hanya bisa berasal dari sengaja melindungi Ethan dari api. Dia tidak hanya melarikan diri dari api, kata Claire pelan sambil mengobati luka bakar. Dia memilih untuk melindungimu, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Apakah kamu mengerti betapa luar biasanya itu bagi seekor kuda dengan riwayat trauma seperti dia? Implikasi dari tindakan Phoenix menyebar ke seluruh komunitas seperti api. Seekor kuda yang memiliki setiap alasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri mempertaruhkan segalanya untuk melindungi orang lain. Itu adalah narasi yang menantang setiap asumsi tentang semangat yang hancur dan tujuan yang hilang. Akibat dari kebakaran kandang meninggalkan bekas luka yang lebih dalam daripada kerusakan fisik yang ditunjukkan. 3 hari setelah kejadian itu, selama penilaian malam yang tenang terhadap struktur yang terbakar, kombinasi asap yang tertinggal di udara dan ledakan balik tiba-tiba dari sebuah truk yang lewat memicu sesuatu dalam diri Ethan yang telah berhasil dia kendalikan selama bertahun-tahun. Kilas balik itu menghantam dengan intensitas yang menghancurkan. Tiba-tiba dia tidak lagi di Kentucky, tetapi kembali di sebuah stasiun medis terpencil di Afghanistan. Asap menjadi akibat dari ledakan malam hari. Derit kayu yang rusak berubah menjadi erangan tentara yang terluka. Tangannya, yang mantap melalui api itu sendiri, mulai bergetar tak terkendali. Pada saat krisis itu, Phoenix menunjukkan kesadaran yang melampaui perilaku hewan normal. Kuda itu, yang masih dalam penyembuhan dari luka bakarnya sendiri, merasakan perubahan pada Ethan. Segera, bergerak dengan hati-hati, dia memposisikan dirinya tepat di garis pandang Ethan, menghalangi pandangan yang memicu dari kandang yang rusak. Phoenix menundukkan kepalanya sejajar dengan mata veteran yang berjuang, napasnya dalam dan berirama. Itu adalah teknik yang sama yang telah digunakan Ethan berkali-kali untuk menenangkan kuda itu selama perawatan medis. Sekarang Phoenix membalikannya padanya, memberikan titik fokus menjauh dari kekacauan dalam pikirannya. Dr. Claire Thompson tiba untuk pemeriksaan malamnya, menyaksikan interaksi itu dari kejauhan. Dia mengamati saat Phoenix mempertahankan posisinya tanpa goyah, sementara Ethan secara bertahap menyinkronkan napasnya dengan irama stabil kuda itu. Keterpisahan profesional yang telah dia pertahankan sepanjang perjalanan mereka goyah di situs tersebut. Dalam semua tahun saya dalam kedokteran hewan, tulisnya kemudian dalam jurnalnya, saya belum pernah melihat contoh penyembuhan timbal balik yang begitu mendalam. Kuda yang semua orang anggap terlalu rusak untuk diselamatkan sekarang secara aktif membantu menyelamatkan orang lain. Ketika Ethan akhirnya keluar dari episode itu, dia menemukan dirinya duduk di tanah, punggungnya menempel di kaki Phoenix. Kuda itu tidak bergerak 1 inci pun, mempertahankan posisi perlindungannya meskipun ketidaknyamanan yang pasti disebabkan oleh luka bakarnya yang sedang dalam penyembuhan. "Kamu tahu apa artinya ini?" kata Claire dengan lembut mendekat setelah dia yakin krisis telah berlalu. Dia tidak hanya menanggapi kebaikan lagi, dia secara aktif memilih untuk menjadi pelindung lagi, meskipun semua yang dipilihnya merugikannya di masa lalu. Ethan meraih untuk menyentuh leher Phoenix yang terluka, tangannya lebih mantap. "Sekarang kita tidak jauh berbeda, bukan, nak?" gumamnya. "Mereka mencoba menghancurkan kita karena terlalu peduli, karena tidak pergi ketika seharusnya, tetapi mereka tidak berhasil." Cahaya sore melemparkan bayangan panjang ke tanah yang terbakar saat Claire menyelesaikan pemeriksaannya terhadap pasien dan pelindung. Luka fisik sembuh dengan baik, tetapi transformasi tak terlihat itulah yang menarik perhatiannya.
Dalam trauma dan pemulihan yang mereka alami bersama, manusia dan kuda telah menjalin sesuatu yang luar biasa. Kemitraan yang dibangun di atas saling pengertian tentang rasa sakit dan keberanian. Wahyu tentang Michael Charter muncul setelah penyelidikan kebakaran kandang. Laporan pemadam kebakaran menunjukkan tanda-tanda penyalaan yang disengaja, dan rekaman keamanan dari properti tetangga menangkap sebuah SUV yang dikenal meninggalkan area itu. Tak lama sebelum api ditemukan, Charter muncul di trailer kantor sementara Ethan keesokan paginya. Penampilannya yang biasanya rapi, sangat acak-acakan. "Aku harus melakukannya," katanya tanpa pendahuluan, ketenangannya retak. "Mereka akan mengekspos segalanya, Bradley, Morton, seluruh operasi. Mereka tahu aku menyimpan catatan. Mereka mengancam akan menghancurkanku jika aku tidak menyelesaikan masalah Phoenix secara permanen." Ethan tetap duduk, pelatihan militernya terlihat dalam responsnya yang terkendali. "Mengapa kamu di sini, Charter? Untuk mengaku atau menyelesaikan pekerjaan?" Charter meraih ke jaketnya, menyebabkan Ethan menegang, tetapi hanya mengeluarkan buku catatan kulit yang usang. Ini berisi segalanya: tanggal, metode, catatan keuangan. Program pelatihan eksperimental bukan hanya tentang mendorong kuda ke batas mereka. Itu tentang menghancurkan mereka yang menunjukkan terlalu banyak semangat, terlalu banyak kemandirian. Phoenix adalah kasus terburuk karena dia adalah kuda terbaik dan paling menantang. Buku catatan itu merinci program penyiksaan sistematis yang disamarkan sebagai pelatihan. Phoenix telah mengalami metode yang semakin parah, bukan untuk meningkatkan kinerjanya tetapi untuk menghancurkan keinginannya untuk melindungi kuda lain. Setiap tindakan belas kasih yang dia tunjukkan dibalas dengan hukuman yang diperhitungkan. Tapi inilah yang tidak mereka ketahui. Charter melanjutkan, suaranya menurun. "Phoenix bukan yang pertama. Ada yang lain, lusinan selama bertahun-tahun. Beberapa mati, beberapa dijual ke pembeli asing. Setiap kali aku mendokumentasikan segalanya, mengatakan pada diri sendiri aku hanya mengikuti perintah, hanya melakukan pekerjaanku." Ethan mempelajari pria di depannya, mengenali tanda-tanda yang akrab dari seseorang yang hancur oleh beban pilihannya sendiri. "Mengapa kamu tidak menghentikannya?" "Karena aku seorang pengecut," jawab Charter sederhana. "Sampai aku melihat apa yang telah kamu lakukan dengannya, bagaimana dia pulih, bukan hanya secara fisik tetapi semangatnya. Hal yang sangat keras yang kami coba hancurkan, itu membuatku menyadari aku tidak bisa hidup dengan ini lagi." Claire Thompson, yang telah tiba selama percakapan, mengambil buku catatan itu dengan tangan gemetar. Ini menjelaskan segalanya. Pola bekas luka yang tidak biasa, respons traumanya yang spesifik. Itu bukan tindakan kekejaman acak. Itu dirancang untuk secara sistematis menghancurkan semua yang membuatnya istimewa. Api itu tidak dimaksudkan untuk membunuhnya, Charter mengakui. Itu dimaksudkan untuk menghancurkan bukti pemulihannya. Phoenix yang pulih membuktikan bahwa apa yang kami lakukan tidak perlu, bahwa kami adalah monster, bukan kuda yang kami klaim perlu dihancurkan. Seolah-olah sesuai dengan isyarat, Phoenix muncul di pagar kandangnya mengawasi pertukaran itu dengan minat yang waspada. Charter berbalik untuk melihatnya, lalu dengan cepat berpaling, tidak dapat menatap tatapan mantap kuda itu. "Aku akan bersaksi," katanya akhirnya, "tentang segalanya, Harlan, Bradley, seluruh operasi. Tetapi kamu harus tahu mereka tidak akan menganggap ini enteng. Apa yang kuberikan padamu di sini tidak hanya mengancam reputasi, itu mengancam seluruh sistem yang dibangun di atas semangat yang hancur demi keuntungan." Setelah wahyu Charter, tekanan keuangan meningkat dengan presisi yang menghancurkan. Ban lokal, mengutip faktor risiko yang meningkat, menarik pinjaman Ethan lebih awal. Pemberitahuan itu tiba dalam amplop putih yang rapi. Dia memiliki 30 hari untuk melunasi sisa saldo di pertanian atau menghadapi penyitaan. Waktunya diperhitungkan dengan kandang yang hancur dan klaim asuransi yang tertunda karena penyelidikan pembakaran yang sedang berlangsung. Sumber daya Ethan direntangkan di luar titik kritis. Biaya untuk mempertahankan perawatan medis Phoenix saja menghabiskan apa yang tersisa dari tabungannya. Dr. Claire Thompson menemukan Ethan di kantor sementaranya, dikelilingi oleh tagihan dan laporan keuangan. "Peralatan rehabilitasi saja harganya lebih dari pensiunku bulanan," akunya, suaranya membawa beban pilihan yang mustahil. Dan sekarang tanpa kandang, dia menunjuk dengan tak berdaya ke arang yang tersisa yang terlihat melalui jendela. Situasi memburuk lebih jauh ketika beberapa klien menarik kuda penyelamat mereka, mengutip kekhawatiran tentang keselamatan dan stabilitas. Hilangnya biaya asrama, meskipun sederhana, telah menjadi sumber pendapatan tetap yang penting. Setiap kandang kosong mewakili langkah lain menuju kehancuran finansial.
seorang perwakilan dari pusat berkuda Windrest, fasilitas paling bergengsi di negara bagian, tiba dengan tawaran yang tampaknya dirancang untuk mengeksploitasi keputusasaan Eden. Kami mengikuti pemulihan Phoenix dengan sangat tertarik, wanita itu menjelaskan, senyum korporatnya tidak pernah goyah. Fasilitas kami dapat memberinya perawatan terbaik yang tersedia, dan kami siap menawarkanmu lebih dari nilai pasarnya, cukup untuk menyelamatkan pertanianmu dan melanjutkan pekerjaanmu dengan kuda penyelamat lainnya. Ethan berdiri di kandang sementara Phoenix, mengawasi kuda itu bergerak dengan rahmat yang semakin lancar. Meskipun luka-lukanya baru-baru ini, kuda jantan itu telah datang begitu jauh. Semangatnya tidak hanya pulih tetapi diperkuat melalui kesulitan. Memikirkan untuk menyerahkannya ke fasilitas lain, tidak peduli seberapa bergengsinya, terasa seperti pengkhianatan terhadap semua yang telah mereka capai bersama. Dia tidak untuk dijual, kata Ethan tegas, meskipun kata-kata itu membawa biaya yang dia tidak yakin bisa dia tanggung. Senyum perwakilan itu menegang. Kapten Anderson, saya mengagumi dedikasimu, tetapi kamu harus mengerti, tanpa fasilitas yang memadai, bagaimana kamu bisa memberikan apa yang dia butuhkan? Terkadang pilihan yang paling baik adalah melepaskannya. Malam itu, saat matahari terbenam di atas properti yang rusak, Claire menemukan Eden duduk di samping kandang Phoenix. Kuda itu berdiri di dekatnya, kepalanya menunduk untuk bersandar lembut di bahu Ethan, sebuah gerakan yang telah menjadi kenyamanan bersama mereka di saat-saat sulit. Kamu tahu, kata Claire pelan, ada pilihan lain. Aku memiliki koneksi di beberapa suaka yang bereputasi, tempat di mana dia akan aman, dirawat. Dia bukan hanya seekor kuda untuk dirawat lagi. Setelah Ethan, suaranya pelan tetapi tegas. Dia adalah seorang yang selamat yang memilih untuk menjadi pelindung lagi, meskipun semua yang mereka lakukan padanya. Bagaimana aku membalas keberanian itu? Dengan menyerah padanya sekarang? Kedatangan Victor Harlan di properti itu membawa beban tak terhindarkan. Mercedes hitamnya menembus kabut pagi seperti hiu melalui air yang tenang, diapit oleh dua kendaraan yang membawa tim hukumnya. Pada usia 70 tahun, Harlan tetap menjadi sosok yang mengesankan, tinggi, berambut perak, dengan kehadiran yang diperhitungkan dari seseorang yang terbiasa membengkokkan dunia sesuai keinginannya. Kapten Anderson, suara Harlan terdengar di halaman dengan otoritas yang terlatih, saya percaya kamu memiliki sesuatu yang menjadi milik saya. Dia mengulurkan folder yang berisi dokumentasi yang dipelihara dengan cermat. Thunderous Legacy tidak pernah secara hukum dialihkan dari kepemilikan saya. Rumah lelang tidak memiliki otorisasi yang tepat untuk penjualan. Ethan menerima folder itu dengan tangan yang mantap, ketenangan yang terlatih dalam pertempuran menyembunyikan kekacauan itu. Di bawah dokumen hukum tampak sempurna, setiap halaman merupakan langkah terencana dalam kembalinya Harlan yang diatur. Surat penjualan dari rumah lelang menunjukkan perbedaan kritis, penyimpangan yang dibuat dengan hati-hati yang telah menunggu seperti ranjau darat yang terkubur untuk momen yang tepat ini. Tentu saja, Harlan melanjutkan, nadanya dengan lancar beralih dari otoritas ke kewajaran yang jelas, saya siap untuk bermurah hati. Kompensasi penuh untuk pengeluaranmu ditambah premi yang besar untuk upaya terapimu. Matanya melirik ke Phoenix, yang berdiri dengan waspada di kandangnya, mengawasi proses itu dengan kecerdasan yang mengerikan. Tim hukum melangkah maju menyajikan dokumen tambahan, pernyataan dari pakar hewan yang mempertanyakan protokol perawatan Claire, testimoni tentang fasilitas Harlan yang canggih, dan pengajuan pengadilan awal yang siap diserahkan. Catatan layananmu mengagumkan, Kapten, tambah suaranya, membawa catatan kepedulian yang tepat. Akan sangat disayangkan melihatnya terjerat dalam pertempuran hukum yang berkepanjangan, terutama mengingat situasi keuanganmu saat ini. Claire Thompson tiba selama pertukaran ini, kedatangannya jelas tidak terduga dalam skenario yang direncanakan dengan hati-hati Harlan. Kehadirannya menambahkan bobot profesional pada perlawanan yang terbentuk terhadap kliennya. Tuan Harlan, dia menyela, sikap profesionalnya membawa ujung baja, saya memiliki dokumentasi ekstensif tentang kondisi Phoenix ketika dia tiba. Dokumentasi yang menimbulkan pertanyaan serius tentang tingkat perawatan yang dia terima di bawah kepemilikanmu. Topeng Harlan sedikit tergelincir, kilatan sesuatu yang dingin dan diperhitungkan melintasi fitur-fiturnya. Dr. Thompson, saya mengerti kamu saat ini sedang ditinjau oleh Dewan Dokter Hewan Negara. Reputasi profesional adalah hal yang rapuh, bukan? Ancaman itu menggantung di udara seperti asap, tetapi Claire berdiri teguh. Apakah kamu akrab dengan implikasi hukum dari dokumentasi penyiksaan hewan, Tuan Harlan? Pedoman federal mengenai perlakuan terhadap ternak berharga? Konfrontasi mencapai titik baliknya ketika Phoenix sendiri pindah ke pagar kandang yang paling dekat dengan Eden, memposisikan dirinya di antara pelindungnya dan mantan pemiliknya. Pendirian kuda jantan itu tidak agresif atau takut. Itu adalah pilihan yang disengaja,
pernyataan yang lebih kuat daripada dokumen hukum manapun. Kamu lihat itu? Eden akhirnya berbicara, suaranya pelan tetapi membawa. Dia bukan propertimu, Tuan Harlan. Dia tidak pernah menjadi. Dia adalah makhluk yang membuat pilihannya sendiri sekarang, dan dia telah memilih untuk tinggal di sini. Pertempuran hukum atas kepemilikan Phoenix berubah menjadi sirkus media yang memecah Willow Creek dan komunitas berkuda yang lebih luas. Surat kabar lokal menjalankan berita utama yang sensasional. Pahlawan perang melawan jutawan untuk kuda yang terluka. Rahasia gelap kerajaan pacuan kuda terungkap, kuda yang memilih kebebasan. Setiap cerita baru membawa kru kamera dan reporter ke kota kecil Kentucky yang tenang, mengganggu lingkungan penyembuhan yang hati-hati yang telah diciptakan Eden. Outlet media nasional memanfaatkan elemen naratif yang menarik, veteran yang dihiasi berjuang untuk seekor kuda yang trauma, pemilik kandang kaya menuduh penyiksaan, dokter hewan kota kecil mempertaruhkan karirnya untuk keadilan. Kru televisi memposisikan diri di sepanjang batas pertanian, kehadiran mereka menyebabkan kesusahan yang terlihat pada Phoenix dan kuda penyelamat lainnya. Respons komunitas terpecah sepanjang garis ekonomi. Mereka yang bergantung pada operasi pacuan kuda dan investasi Harlan mempertahankan keheningan yang hati-hati atau berbicara untuk pembelaannya. Bradley menyelenggarakan pertemuan balai kota di mana warga yang prihatin membahas dampak publisitas negatif pada nilai properti dan ancaman terhadap cara hidup tradisional kita. Sebaliknya, gerakan akar rumput muncul, dipimpin oleh sekutu yang tidak terduga. Joe S1 MCHE Pronunciation Kenzietua, yang putranya telah hilang di Afghanistan, mengumpulkan kelompok veteran lokal. Sarah Mitchell berkoordinasi dengan organisasi hak-hak hewan, memberi mereka versi dokumentasi charter yang disunting dengan hati-hati. Bahkan beberapa mantan karyawan operasi Harlan mulai berbicara, meskipun banyak yang takut akan pembalasan profesional. Tekanan meningkat ketika jaringan berita kabel terkemuka menyiarkan penyelidikan eksklusif tentang kasus Phoenix. Laporan mereka, meskipun menarik, menyensasionalkan cerita itu hingga titik distorsi. Mereka menggambarkan Eden sebagai veteran trauma yang mencari penebusan, mengabaikan penyembuhan timbal balik yang mendalam yang terjadi. Phoenix menjadi simbol daripada individu yang luar biasa yang telah ia buktikan. Dr. Claire Thompson menghadapi pengawasan profesional karena Dewan Etika Medis, yang didorong oleh keluhan anonim, meninjau protokol perawatannya. Pendekatannya yang inovatif untuk rehabilitasi Phoenix dipertanyakan. Meskipun keberhasilan terdokumentasi, mereka tidak hanya menyerang perawatan, curhatnya kepada Eden, mereka mencoba mendiskreditkan bukti penyiksaan sistematis. Perhatian media membawa peluang finansial yang tak terduga, tetapi tawaran kesepakatan buku, hak film dibahas. Seorang pembuat film dokumenter terkemuka mengusulkan serangkaian yang mengikuti pemulihan Phoenix. Setiap peluang membawa pesan implisit yang sama, ceritamu memiliki nilai, tetapi hanya jika diceritakan dengan cara kami. Eden dengan teguh menolak tawaran ini, memahami bahwa publisitas akan mengganggu lingkungan tenang yang penting untuk kelanjutan penyembuhan Phoenix. Ini bukan tentang membuat narasi, jelasnya kepada seorang reporter yang gigih. Ini tentang menghormati janji yang dibuat kepada makhluk yang memilih untuk percaya lagi. Situasi mencapai titik kritis ketika pengunjuk rasa dari kedua belah pihak mulai berkumpul setiap hari di luar pertanian. Kehadiran mereka menciptakan keadaan ketegangan yang konstan yang mengancam untuk mengurai kemajuan yang telah dicapai selama berbulan-bulan. Phoenix, sensitif terhadap emosi yang meningkat, menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang kembali. Pertempuran publik untuk menyelamatkannya membahayakan pemulihannya. Wahyu penting datang melalui sumber yang tidak terduga. Kolonel James Richardson, yang sekarang pensiun, tiba di pertanian, tanpa pemberitahuan, suatu pagi yang hujan. Sikap militernya tetap tak salah lagi meskipun mengenakan pakaian sipil, dan kehadirannya menarik perhatian segera. Saya telah mengikuti ceritamu, Kapten Anderson, dia mulai, suaranya membawa beban komando, tetapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang Phoenix, atau, seperti yang kami kenal dia, Thunder S. Legacy. Dia milik Komandan David Mitchell sebelum Harlan mendapatkannya. Nama itu menghantam Eden seperti pukulan fisik. Komandan Mitchell adalah atasan, mentor, dan teman baiknya. Lebih penting lagi, dialah yang meninggal di pelukan Eden saat evakuasi medis yang menghancurkan itu, 2 tahun lalu. Kolonel Richardson mengeluarkan sebuah foto usang dari tas kerjanya. Foto itu menunjukkan Komandan Mitchell muda berdiri di samping seekor kuda jantan chestnut yang luar biasa. Keduanya memancarkan vitalitas dan kebanggaan. David melatihnya secara pribadi. Kuda itu sudah memiliki reputasi, bahkan saat itu, karena kecerdasannya yang luar biasa dan naluri melindungi. Ketika David ditugaskan untuk tur terakhirnya,
Dia terpaksa menjualnya karena tekanan keuangan keluarga. Harlan memperolehnya melalui serangkaian perusahaan cangkang. Pengungkapan kolonel berlanjut, setiap detail menambahkan lapisan makna pada kisah Phoenix. Kata-kata terakhir David yang jelas kepadaku bukanlah tentang misi atau keluarganya. Dia berkata, katakan pada mereka untuk menemukan legasi. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan padanya. Tidak seorang pun dari kami yang memahami signifikansinya saat itu. Ethan duduk dengan berat di kursi kantornya, kenangan membanjiri pikirannya. Dia ingat sesekali Komandan Mitchell menyebutkan tentang seekor kuda istimewa yang dia latih, bagaimana dia berbicara tentang empati dan kecerdasan luar biasa hewan itu. Komandan selalu menekankan pentingnya memahami hewan sebagai individu, bukan hanya aset. Ada lagi, Kolonel Richardson melanjutkan, menjaga ketenangannya yang profesional, tetapi sedikit melunak. David menyimpan catatan rinci tentang pelatihan awal legasi, mendokumentasikan karakteristik uniknya. Catatan-catatan itu bisa sangat penting dalam pertempuran hukummu dengan Harlan. Catatan itu menunjukkan pola perilaku yang secara langsung bertentangan dengan klaim Harlan tentang kecenderungan agresif kuda itu. Seolah merasakan keseriusan percakapan, Phoenix muncul di pagar kandangnya, mengawasi dengan saksama. Kolonel Richardson menoleh untuk mengamatinya, matanya sedikit membesar. Cara dia berdiri, mengawasi, menilai. Persis seperti itulah David menggambarkannya, seorang penjaga alami, bukan hanya karena pelatihan. Pengungkapan itu mengubah pertempuran hukum menjadi sesuatu yang lebih pribadi, lebih mendalam. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan seekor kuda lagi. Ini tentang memenuhi keinginan terakhir seorang komandan yang gugur, tentang memperbaiki kesalahan yang telah dimulai jauh sebelum Ethan memasuki cerita ini. Transformasi Michael Charter dari musuh menjadi sekutu kunci terungkap secara bertahap tetapi pasti. Kesaksiannya di hadapan Komisi Pacuan Kuda Negara, disampaikan dengan sangat rinci, mengungkap pelecehan sistematis di dalam operasi Harlan. Ruang sidang menjadi sunyi senyap ketika Charter secara metodis menyajikan bukti yang terdokumentasi selama bertahun-tahun, log pelatihan, catatan dokter hewan, dan transaksi keuangan yang mengungkapkan pola kekejaman yang diperhitungkan yang disamarkan sebagai pelatihan kuda profesional. Program itu tidak dirancang untuk menciptakan juara, Charter bersaksi, suaranya mantap, meskipun berat pengakuannya. Itu dirancang untuk menghancurkan kuda manapun yang menunjukkan kemandirian atau naluri melindungi. Legasi Phoenix Thunder mewakili kegagalan terbesar kami karena dia menolak untuk dihancurkan, apapun metode yang kami gunakan. Penjelasan rinci Charter membenarkan catatan awal Komandan Mitchell, menciptakan narasi komprehensif tentang perjalanan Phoenix dari prospek terkenal menjadi korban yang ditargetkan. Kesaksiannya mengungkapkan bagaimana operasi Harlan secara khusus mencari kuda dengan naluri melindungi yang kuat, memandang empati alami mereka sebagai ancaman terhadap kontrol yang menguntungkan. Titik balik terjadi ketika Charter menghasilkan rekaman audio Harlan sendiri yang terekam selama sesi pelatihan. Rekaman itu mengungkapkan instruksi eksplisit untuk menghancurkan jiwa pahlawan dari dirinya dan menjadikannya contoh bagi yang lain. Kekejaman klinis dari percakapan itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh komunitas pacuan kuda. Dr. Clara Thompson, hadir di persidangan sebagai saksi ahli, memberikan konteks medis untuk kesaksian Charter. Dokumentasinya tentang luka-luka Phoenix sangat cocok dengan catatan rinci Charter tentang sesi pelatihan, menciptakan garis waktu pelecehan yang tak terbantahkan. Penebusan Charter mencapai momen paling mendalam ketika dia berbicara langsung kepada Ethan selama reses. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membenarkan tindakan saya, mengatakan pada diri sendiri bahwa saya hanya mengikuti perintah, akunya, ketenangannya yang dijaga dengan hati-hati akhirnya retak. Tetapi melihatmu dan Phoenix, melihat bagaimana kepercayaan dan kesabaran mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh semua kekuatan dan kekejaman kami, itu memaksa saya untuk menghadapi apa yang telah kami lakukan. Investigasi komisi diperluas di luar kasus Phoenix, mengungkap pola pelecehan serupa di seluruh operasi Harlan. Kesaksian Charter melibatkan beberapa tokoh terkemuka di industri pacuan kuda, yang menyebabkan beberapa investigasi kriminal dan tinjauan komprehensif terhadap praktik pelatihan. Saat persidangan berakhir, Charter mendekati kandang Phoenix untuk pertama kalinya sejak pengakuannya dimulai. Reaksi kuda itu mengejutkan semua orang yang hadir. Alih-alih menunjukkan ketakutan atau agresi, Phoenix mengamati mantan penyiksanya dengan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pengakuan yang bermartabat. Itulah pelajaran terakhir yang diajarkan kepada kita, Charter mengamati dengan tenang kepada Ethan. Bahkan setelah semua yang kami lakukan padanya, dia tetap memiliki kapasitas untuk membedakan antara tindakan masa lalu dan pilihan saat ini. Dia menawarkan saya sesuatu yang tidak pernah saya berikan kepadanya, kesempatan untuk menjadi berbeda dari apa yang saya dulu.
Transformasi tanggapan Willow Creek terhadap kasus Phoenix terwujud melalui serangkaian tindakan komunitas yang diatur dengan cermat. Katalisnya datang ketika Joe S1MCHE Pronunciation Kenzie Tua mengorganisir pertemuan kota di Memorial Hall veteran setempat, menyatukan aliansi yang tidak mungkin dari veteran militer, pelatih kuda, dan penduduk lama. Pertemuan dimulai dengan Sarah Mitchell, yang memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana praktik Harlan secara bertahap merusak tradisi pelatihan kuda yang sah di wilayah tersebut. Pelatih lokal, yang awalnya ragu untuk berbicara, mulai berbagi pengamatan mereka sendiri tentang pola-pola mencurigakan di fasilitas Harlan selama bertahun-tahun. Kesaksian mereka menggambarkan gambaran korupsi sistematis yang telah mengancam fondasi warisan komunitas mereka. Dukungan keuangan muncul dari sumber yang tidak terduga. Beberapa keluarga petani yang mapan, dipimpin oleh keluarga Henderson, yang telah menggarap tanah itu selama beberapa generasi, mengumpulkan sumber daya untuk mendirikan dana pembelaan hukum. Tindakan mereka menginspirasi kontribusi serupa dari komunitas sekitarnya, menciptakan sumber daya yang besar untuk pertempuran hukum yang sedang berlangsung. Rekan-rekan profesional Dr. Clark Thompson bersatu untuk membela dirinya. Dewan Dokter Hewan Negara menerima surat dari praktisi terkemuka di seluruh negeri yang memvalidasi metode rehabilitasi inovatifnya. Pendekatannya terhadap perawatan Phoenix menjadi subjek diskusi profesional di beberapa konferensi dokter hewan, mengalihkan narasi dari kontroversi menjadi kemajuan terapeutik yang inovatif. Dukungan komunitas bisnis lokal mengkristal ketika putra Thomas Bradley sendiri, James, membelot dari ayahnya. Sebagai lulusan sekolah kedokteran hewan baru-baru ini, James memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang standar pelatihan etis modern, secara langsung menantang pembelaan ayahnya terhadap metode tradisional. Perpecahan keluarga ini mencerminkan perjuangan komunitas yang lebih luas untuk mendamaikan praktik masa lalu dengan pemahaman yang muncul tentang etologi hewan. Narasi media bergeser ketika jurnalis lokal, dipimpin oleh reporter veteran Margaret Foster dari Willow Creek Gazette, mulai menerbitkan investigasi mendalam daripada berita utama yang sensasional. Dokumentasi hati-hati mereka tentang pemulihan Phoenix, didukung oleh pengamatan profesional dan kesaksian komunitas, menciptakan narasi tandingan yang menarik terhadap klaim hukum Harlan. Puncak dukungan komunitas terwujud dalam petisi formal kepada Komisi Pacuan Kuda Negara yang ditandatangani oleh lebih dari 2.000 penduduk lokal. Dokumen tersebut menguraikan tidak hanya kekhawatiran khusus tentang operasi Harlan tetapi juga mengusulkan standar baru untuk program pelatihan dan rehabilitasi kuda etis. Lembaga pendidikan terlibat ketika Community College setempat mengusulkan pendirian pusat rehabilitasi hewan dengan studi kasus Phoenix sebagai proyek penelitian pendirinya. Minat akademis ini memberikan legitimasi tambahan untuk pendekatan terapeutik Eden dan protokol medis Dr. Thompson. Gelombang dukungan mencapai puncak simbolisnya selama Festival Warisan Willow Creek tahunan. Komunitas, yang secara tradisional berpusat pada prestasi pacuan kuda, memilih untuk merayakan aspek yang berbeda dari warisan berkuda mereka, hubungan antara manusia dan kuda dalam penyembuhan dan pemulihan. Kisah Phoenix dan Eden menjadi bukan hanya pertempuran hukum tetapi simbol dari nilai-nilai komunitas yang berkembang. Resolusi hukum tiba pada pagi musim gugur yang sejuk, disampaikan dalam surat formal dari Komisi Pacuan Kuda Negara. Paragraf pembuka dokumen menetapkan preseden bersejarah. Dengan mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang ekstensif, komisi dengan ini memvalidasi pengalihan kepemilikan hukum Thunder S Legacy, yang sekarang dikenal sebagai Phoenix, kepada Kapten Eden Anderson, dengan hak dan hak istimewa penuh. Lebih signifikan lagi, keputusan komisi meluas melampaui kasus individu Phoenix. Keputusan tersebut mencakup tinjauan komprehensif terhadap praktik pelatihan, menetapkan pedoman baru untuk kesejahteraan dan rehabilitasi kuda. Operasi Harlan menghadapi penangguhan segera menunggu investigasi kriminal, dengan komisi mengutip pelanggaran sistematis dan disengaja terhadap standar kesejahteraan hewan. Implikasi keuangan terbukti sama substansialnya. Komisi memerintahkan organisasi Harlan untuk mendirikan dana restitusi untuk kasus pelecehan terdokumentasi, dengan biaya medis Phoenix menerima kompensasi prioritas. Selain itu, mereka mengamanatkan pembentukan komite pengawas independen untuk memantau fasilitas pelatihan di seluruh negara bagian. Protokol rehabilitasi inovatif Dr. Clark Thompson menerima pengakuan formal, dengan komisi merekomendasikan adopsi mereka sebagai praktik standar untuk kasus yang melibatkan kuda-kuda yang trauma. Metodenya, yang pernah dipertanyakan oleh praktisi tradisional, sekarang akan berfungsi sebagai model untuk program rehabilitasi kuda di seluruh negeri. Kehadiran Kolonel Richardson pada upacara pengumuman memberikan hubungan yang mengharukan dengan warisan Komandan Mitchell. David selalu mengatakan bahwa kuda dapat mengajari kita lebih banyak tentang kehormatan daripada kebanyakan manusia, katanya selama pidatonya. Phoenix telah membuktikan prinsip itu, tanpa keraguan. Di luar itu, kemenangan membawa manfaat praktis bagi pertanian sederhana Eden.
Paket kompensasi termasuk dana untuk membangun kembali kandang yang rusak, kali ini dengan fitur keamanan yang ditingkatkan dan fasilitas rehabilitasi khusus. Kontraktor lokal, yang tergerak oleh keterlibatan komunitas, menawarkan layanan mereka dengan harga yang lebih murah, mengubah rekonstruksi menjadi upaya kolaboratif. Tetapi mungkin validasi yang paling mendalam datang melalui Phoenix sendiri. Selama inspeksi resmi yang mengikuti keputusan itu, kuda jantan itu menunjukkan kemajuan luar biasa dari pemulihannya. Di mana dulu ketakutan dan trauma mendominasi tanggapannya, dia sekarang menunjukkan interaksi yang percaya diri dengan lingkungannya, sambil mempertahankan naluri perlindungannya yang luar biasa terhadap hewan dan manusia lain yang dalam kesulitan. Dengan pertempuran hukum yang disimpulkan, pekerjaan rehabilitasi Eden dan Phoenix memasuki fase baru. Kandang yang dibangun kembali, dirancang dengan masukan dari Dr. Claire Thompson, menggabungkan fitur-fitur khusus untuk pemulihan terapeutik. Desain fasilitas menekankan cahaya alami, ruang terbuka, dan area aman di mana kuda-kuda yang trauma dapat merasa terlindungi sambil secara bertahap memperluas zona nyaman mereka. Pemulihan fisik Phoenix berkembang secara bertahap di bawah protokol perawatan yang disempurnakan. Gaya berjalannya, yang pernah terganggu oleh penyembuhan yang tidak tepat, menunjukkan peningkatan luar biasa melalui kombinasi latihan khusus dan teknik terapeutik. Dr. Thompson mendokumentasikan setiap kemajuan dengan cermat, menciptakan catatan komprehensif yang akan bermanfaat bagi kasus rehabilitasi di masa depan. Penyembuhan emosional terbukti sama signifikannya, Phoenix menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam berbagai situasi yang sebelumnya akan memicu respons panik. Selama satu sesi penting, dia dengan tenang menerima pemeriksaan dari dokter hewan yang berkunjung yang belum pernah dia temui, sambil mempertahankan kontak visual dengan Eden di seberang halaman kandang, sebuah perilaku yang menunjukkan baik kemandirian yang berkembang maupun kepercayaan yang berkelanjutan. Pemulihan Eden sendiri sejajar dengan kemajuan Phoenix. Mimpi buruknya yang berulang berkurang secara signifikan dan kemampuannya untuk menangani situasi yang tidak terduga meningkat dengan nyata. Sistem dukungan timbal balik yang telah mereka kembangkan terus berkembang, dengan setiap mitra secara naluriah mengenali dan menanggapi tanda-tanda kesusahan pada yang lain. Pertanian itu secara bertahap memperluas program rehabilitasinya, menerima kasus-kasus kuda yang trauma tertentu. Phoenix mengemban peran yang tak terduga dalam ekspansi ini. Menampilkan kepekaan yang luar biasa terhadap hewan yang baru tiba, ia akan memposisikan dirinya di dekat pendatang baru yang cemas, mempertahankan kehadiran yang tenang yang tampaknya mengomunikasikan pemahaman dan jaminan. Evaluasi rutin Dr. Thompson mencatat sifat canggih dari pemulihan mereka yang sedang berlangsung. Hubungan antara Eden dan Phoenix telah melampaui batasan terapeutik tradisional. Mereka telah mengembangkan proses penyembuhan simbiosis yang menantang pemahaman konvensional kita tentang pemulihan trauma. Komunitas medis profesional memperhatikan. Mahasiswa kedokteran hewan mulai meminta magang di pertanian, ingin mempelajari metode rehabilitasi inovatif. Eden dan Dr. Thompson mengembangkan program terstruktur untuk berbagi pengalaman mereka, menekankan pentingnya kesabaran, rasa hormat, dan pengakuan atas perjalanan masing-masing hewan menuju pemulihan. Kelompok veteran lokal menjadi pengunjung tetap, menemukan penghiburan dan inspirasi di lingkungan yang damai dan kemajuan yang jelas dari kuda dan pawang. Pertanian itu menjadi tempat perlindungan, bukan hanya untuk hewan yang terluka tetapi untuk jiwa manusia yang mencari jalan mereka sendiri menuju penyembuhan. 1 tahun setelah kemenangan hukum, Willow Creek berkumpul untuk merayakan pembukaan resmi Pusat Rehabilitasi Hewan Mitchell Anderson. Matahari musim gugur melemparkan bayangan panjang melintasi fasilitas yang baru dibangun ketika janda Komandan Mitchell memotong pita seremonial, matanya berbinar dengan emosi saat dia menyaksikan Phoenix berdiri dengan bangga di samping Eden. Pusat itu mewakili lebih dari sekadar fasilitas untuk menyembuhkan kuda. Pernyataan misinya, yang diukir di penanda batu di pintu masuk, berbunyi, didedikasikan untuk pemahaman bahwa keberanian datang dalam banyak bentuk dan penyembuhan terjadi ketika kita mengenali kekuatan pada orang lain. Kata-kata yang dipilih dengan cermat oleh Eden mencerminkan pelajaran mendalam yang dipelajari melalui perjalanannya dengan Phoenix. Dr. Claire Thompson, sekarang Kepala Direktur Medis Pusat, telah mengembangkan program rehabilitasi komprehensif yang menggabungkan pengobatan hewan tradisional dengan teknik pemulihan trauma inovatif. Protokolnya, yang didokumentasikan secara menyeluruh dan ditinjau sejawat, sedang diadopsi oleh fasilitas di seluruh negeri. Kelompok penghuni pertama pusat itu termasuk 5 kuda yang diselamatkan, masing-masing dengan sejarah trauma mereka sendiri. Phoenix, menampilkan intuisi yang luar biasa, telah mengambil peran sebagai apa yang disebut Dr. Thompson sebagai asisten terapi, membantu menenangkan pendatang baru yang gugup dan menunjukkan interaksi damai dengan manusia. Fasilitas ini juga mencakup ruang khusus untuk program penjangkauan veteran di mana mantan anggota layanan dapat berpartisipasi dalam proses rehabilitasi, menemukan jalan mereka sendiri menuju penyembuhan melalui hubungan dengan hewan-hewan yang luar biasa ini.
Joe S1MCHE Pronunciation Kenzitua, sekarang seorang sukarelawan tetap, sering berkomentar bahwa dia melihat roh putranya hidup terus dan pekerjaan yang dilakukan di sana. Michael Charter, setelah menyelesaikan kesaksiannya dalam penyelidikan operasi Harlan yang sedang berlangsung, menerima posisi sebagai konsultan rehabilitasi, menggunakan pengetahuan intimnya tentang praktik pelatihan untuk membantu mengidentifikasi pola-pola kasar yang benar. Kehadirannya berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa penebusan dimungkinkan bagi mereka yang memilih untuk mengakui kesalahan masa lalu dan bekerja menuju perubahan positif. Di malam hari yang tenang, Eden sering ditemukan di kandang Phoenix, keduanya berbagi momen persahabatan yang damai. Bekas luka yang mereka berdua bawa telah memudar tetapi tidak menghilang, pengingat akan perjalanan mereka dan kekuatan yang telah mereka temukan satu sama lain. Kisah kuda lelang yang ditolak dan veteran yang terluka telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada salah satu dari mereka sendirian. Itu telah menjadi bukti kekuatan kepercayaan, kemungkinan penyembuhan, dan dampak mendalam yang dapat terjadi ketika satu makhluk memilih untuk percaya pada yang lain. Saat matahari terbenam di hari lain, di pusat, Phoenix dan Ethan berdiri bersama menyaksikan pendatang baru menetap di kandang mereka. Pekerjaan mereka belum selesai. Akan selalu ada lebih banyak jiwa, baik manusia maupun kuda, yang membutuhkan penyembuhan. Tetapi mereka telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, tempat di mana roh yang patah dapat menemukan jalan mereka kembali ke keutuhan dan di mana lingkaran penyembuhan terus berkembang, menyentuh kehidupan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan mungkin. Di jantung perbukitan Kentucky, kisah Phoenix dan Kapten Anderson mengingatkan kita bahwa luka terdalam kehidupan tidak selalu terlihat di permukaan. Seperti banyak dari kita yang telah menyaksikan dunia kita berubah, yang menghadapi kehilangan dan merasakan beratnya tahun-tahun yang lalu, perjalanan mereka berbicara tentang kekuatan kesempatan kedua dan kekuatan yang kita temukan di tempat-tempat yang tidak terduga. Kisah mereka menggemakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh generasi kita. Pentingnya membela apa yang benar bahkan ketika itu tidak mudah. Keyakinan bahwa pengalaman dan kebijaksanaan lebih penting daripada masa muda dan kilatan dalam pemahaman bahwa terkadang penyembuhan yang paling mendalam datang melalui membantu orang lain. Sama seperti Phoenix dan Eden menemukan jalan mereka kembali ke keutuhan melalui saling percaya dan kesabaran, kita juga dapat menemukan tujuan baru di tahun-tahun keemasan kita. Di dunia yang sering tampak bergerak terlalu cepat yang terkadang melupakan kebijaksanaan meluangkan waktu untuk menyembuhkan dan nilai pemahaman yang tenang. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat perbedaan, tidak pernah ada kata terlambat untuk menyembuhkan dan tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan babak baru dalam kehidupan. Seperti banyak dari generasi kita yang melayani, berkorban, dan berdiri untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Phoenix dan Ethan menunjukkan kepada kita bahwa kontribusi terbesar kita mungkin datang bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita membantu orang lain mengatasi pertempuran mereka sendiri. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah ini apa pendapat Anda tentang cerita tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.